Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryaman Adiguna dengan NIM 19086017. Sebelumnya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat melaksanakan atau mempresentasikan hasil dari artikel saya, yaitu tentang pengaruh latihan syuting menggunakan gawang kecil terhadap ketepatan syuting dalam cabang olahraga sepak bola. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ari Asnaldi, SPD MPD. Di sini saya izin mempresentasikan hasil artikel saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil artikel saya, ada sebaiknya saya akan menjelaskan gambaran besar tentang artikel yang saya akan presentasikan ini. Di dunia sepak bola, latihan syuting ini sangat menentukan kemenangan dari sebuah tim, terutama per individu pemain. Pemain harus memiliki syuting yang sempurna atau akurat saat melakukan passing maupun mencetak gol. Jika pemain tersebut belum atau tidak menguasai sebuah teknik itu, maka sebuah tim itu tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Banyak sekali pemain, terutama di liga-liga lokal kita di Indonesia ini, menggunakan syutingnya belum akurat. Di sini apa yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana sebuah syuting itu bisa tepat, atau tepatnya yaitu bisa menciptakan sebuah gol dan tidak terlalu ke kanan ataupun terlalu ke kiri atau ke atas, dan bisa menciptakan sebuah ruang untuk mencetak gol. Yang langsung saja saya akan mempresentasikan pengaruh latihan syuting menggunakan gawang kecil terhadap ketepatan syuting dalam cabang olahraga sepak bola. Yang pertama yaitu apa dari pengaruh latihan syuting menggunakan gawang kecil terhadap ketepatan syuting. Di sini penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan syuting menggunakan gawang kecil terhadap peningkatan ketepatan syuting pada siswa SSB Indrajaya menggunakan Jatinegara Kabupaten Ciamis menggunakan metode eksperimen pada umur siswa 14-16 tahun. Tes ini dilakukan dari umur 14-16 tahun. Latihan syuting menggunakan gawang kecil dengan tujuan untuk meningkatkan teknik ketepatan dalam mengarahkan bola hasil tendangan syuting, serta memberikan keterkaitan siswa dalam mengikuti program latihan yang diberikan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke latar belakang. Yang pertama, terdapat gambar dari anak-anak sedang melakukan latihan. Di Indonesia ataupun di dunia dalam sepak bola, pembinaan usia dini ini sangat diperlukan, terutama bagi bibit-bibit yang akan diciptakan untuk masa depan sepak bola. Dari umur 6 tahun sampai umur 17 tahun, tepatnya pada bulan Mei sampai bulan Agustus, di situ harus terdapat pembinaan dalam sepak bola. Harus ada kompetisi agar pemain tersebut bisa menguasai passing ataupun shooting dan teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jika kita di Indonesia ini, terutama kita mencontohkan saja pemain timnas di Indonesia. Pemain timnas saat ini passing maupun shooting itu sangat-sangat atau belum menguasai teknik dasar tersebut. Padahal kita tahu bahwa sebuah timnas nasional adalah orang-orang terpilih dalam mewakili sebuah negara. Jika kita bandingkan dengan Eropa, di situ fasilitas dalam sepak bolanya sudah sangat maju, yaitu dari umur 6 sampai 17 tahun mereka sudah belajar tentang passing, shooting. Mereka tidak mengejar sebuah untuk juara, tetapi mereka mengejar sebuah bagaimana
pemain tersebut bisa untuk menguasai sebuah teknik dasar tersebut, agar kedepannya mereka tinggal untuk sebuah negara mereka tinggal comot-comot saja. Mereka sudah menciptakan sebuah teknik dasar, tinggal saat mereka berada di timnas maka mereka telah menguasai teknik-teknik tersebut, dan tinggal pelatih untuk menciptakan sebuah taktik yang akan diberikan saat bermain sepak bola. Untuk penelitian saya ini, di sini saya sangat ingin sekali, terutama dalam cabang sepak bola di Indonesia ini, agar kita membuat pembinaan dalam sepak bola di Indonesia ini. Di kiri atau kanan itu belum ada sebuah pembinaan tersebut. Yang kedua yaitu SSB. Di SSB ini saya harap permainan di Indonesia ini, SSB yang terkenal ini maupun SSB yang ada di Indonesia ini beribu-ribu, saya harap mereka terus melakukan kompetisi-kompetisi tersebut agar menciptakan sebuah pemain yang akan mewakili sebuah negara, terutama negara kita Indonesia. Kita langsung masuk ke penelitian saya, yaitu latihan syuting menggunakan gawang kecil. Apa gunanya? Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari menggunakan gawang kecil ini agar syuting para pemain tersebut tepat dan mereka terbiasa saat berlangsungnya pertandingan. Sebenarnya ini tergantung dengan mental juga, tetapi saya harap jika teknik ini bisa dikuasai, maka sebuah gol atau peluang gol itu sangat besar diciptakan. Maaf, saya kembali ke latar belakang. Permainan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga beregu yang perkembangannya pesat menurut Setiawan 2014. Di Indonesia, permainan sepak bola sudah dikenal cukup lama, senantiasa mengalami perkembangan serta memasyarakat karena pemain ini mudah untuk dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ketika SSB Indrajaya usia 16 tahun bertanding sebanyak kurang lebih 5 kali, penyelesaian akhir ketika melakukan tendangan syuting selalu mengalami kegagalan karena arah bola yang tidak tepat sasaran dikarenakan koordinasi yang kurang baik antara mata dan kaki. Penyebab terjadinya kesalahan pada tendangan syuting terus berakibat kesulitan para pemain dalam menerima penjelasan dari pelatih. Modifikasi latihan syuting menggunakan gawang kecil dilakukan untuk meningkatkan ketepatan hasil syuting dalam permainan sepak bola. Dilihat dari sudut pandang karakteristik yang permasalahan kegagalan menggunakan tendangan syuting dengan latihan menggunakan gawang kecil dapat dikatakan hampir sama, karena kenyataan di lapangan tendangan syuting selalu mengarah ke luar gawang, baik ke kanan ataupun ke kiri, ke atas gawang maupun ke arah yang tidak sesuai yang maunya. Bahkan lebih mudah lagi bola mengarah ke penjaga gawang sehingga bola dapat dengan mudah dikuasai dan ditangkap. Tanpa adanya latihan tidak akan harapan, namun latihan pun betul-betul direncanakan oleh pelatih yang mempunyai kemampuan dalam membuat suatu program latihan. Proses berlatih merupakan bagian dari usaha yang sistematis terprogram. Kian dari kian tingginya, latihan teknik juga melatih dalam perkembangan dan kebiasaan-kebiasaan motorik atau perkembangan syaraf otot sehingga latihan teknik tendangan syuting dapat meningkat menjadi lebih baik. Saya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen pre-eksperimental one group protest and post-test design. Prosedur dilaksanakan kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan populasi yang dipilih sesuai dengan penelitian yang akan diterapkan, yaitu siswa SSB Indrajaya Jatinegara Kabupaten Ciamis. Populasi kelompok umur 14-16 tahun sebanyak 20 orang yang semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Yang kedua, sampel diukur atau dites dari tendangan syuting. Yang ketiga, sampel melakukan kegiatan latihan tendangan syuting menggunakan gawang kecil selama 8 minggu. Yang terakhir yaitu setelah selesai melaksanakan latihan, sampel melaksanakan tes akhir, yaitu
pada pelaksanaan tes awal. Instrumen pelatihan yang digunakan adalah tes tendangan syuting. Saya akan menjelaskan bagaimana gambar ini agar lebih jelas, yaitu ini adalah sebuah gawang besar. Ini terdapat garis-garis kecil yang menandakan nilai dari sebuah syuting tersebut. Jika mengarah ke arah sudut atau kiri ataupun kanan, itu nilainya sebanyak 7, karena itu adalah sebuah peluang yang lebih besar untuk menciptakan sebuah gol. Dan sesuai dengan urutannya, yaitu yang kelima, yang ketiga, yang terkecil adalah 1, karena itu jika kita analogikan ke sebuah pertandingan, maka itu mengarah ke arah kiper. Jadi bola tersebut mudah ditangkap. Di sini terdapat ukuran dari gambar ini, yaitu 78 cm untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, dan selanjutnya yaitu 90 cm dan 90 cm sama, yaitu dari sudut kiri dan kanan, dan terdapat nilai 3 yaitu 103 cm dan 103. Itu besaran dari sebuah gawang kecil yang saya maksud. Dan yang terkecil nilainya itu 185 cm, yaitu lurus ke arah gawang. Untuk besaran gawang yaitu sebesar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. 2,44 meter. Di sini gambar ini menjelaskan bahwa jika para pemain dari SSB Indrajaya bisa menciptakan syuting ke arah kanan ataupun ke kiri sudut, maka dia akan diberikan nilai 7. Jadi bisa dikatakan itu nilai sempurna, karena itu adalah target utama jika kita ingin menciptakan sebuah gol, dan sangat jauh dari jangkauan seorang kiper untuk menangkap bola tersebut. Dan seterusnya, yaitu yang kelima, yang ketiga, dan yang kesatu untuk lurus ke gawang. Dari hasil yang selama 8 minggu ini, prosedur yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini sesuai tingkatan sekolah. Tujuannya yaitu mengukur ketepatan dengan syuting. Sebelum melaksanakan prosedur ini, ada alat dan peralatan, yaitu tiang gawang dengan tinggi yang saya sebutkan tadi, sepak bola, kapur dan kons, alat tulis dan peluit dan stopwatch. Untuk urutan pelaksanaan, yaitu 1. Pemain berdiri di belakang garis batas menendang bola yang berjarak 17 meter. Jadi saat melakukan syuting atau latihannya, yaitu jarak antara gawang dengan seorang pemain untuk menendang yaitu 17 meter, dan menyediakan 5 buah bola. Jadi satu pemain tersebut bisa melakukan kesempatan sebanyak 5 kali menendang bola. Yang kedua, lakukan tendangan syuting ke gawang sesuai sasaran diinginkan sebanyak 5 kali kesempatan. Itu yang saya sebutkan tadi, bagaimana pemain tersebut bisa menciptakan sebuah gol di gawang kecil yang saya sudah bagi-bagi dari gawang-gawang kecil tersebut sesuai dengan nilai. Jika nilainya 7, maka itu sangat sempurna. Nilai yang kita lakukan ini, poin ketiga, yaitu catatlah nilai yang didapat dan jumlahkan kelima nilai tersebut. Maka nilai tersebut bisa kita konversikan. Penilaian ini, yang pertama, setiap tendangan syuting yang masuk di bidang sasaran mendapat nilai sesuai dengan sasaran. Tembakan yang tidak masuk ke dalam gawang nilainya 0 atau 0 ya. Yang kedua, nilai yang diperoleh adalah jumlah nilai dari kelima tendangan syuting. Latihan ini kita lakukan selama 8 minggu dan kita harus melihat hasilnya. Masuk ke hasil dan pembahasan. Pengolahan data dibantu dengan aplikasi statistika SPP2 untuk mengawali analisis data, dihitung dengan deskripsi dari data. Ini adalah hasil dari tes yang saya jelaskan tadi. Tes awal tendangan syuting kelompok latihan syuting menggunakan gawang kecil. Yang pertama, rata-rata yaitu 13,5. Ini di umur 20 kayaknya. Yang kedua, varian 1,62. Skor terendah yang dimiliki yaitu 11 dan skor tertinggi yaitu 16. Ini tabel yang kedua, yaitu deskripsi dari hasilnya, yaitu
hampir sama, tetapi terdapat peningkatan yaitu sebanyak skor terendah yaitu 12 dan skor tertinggi 17, naik satu tingkat. Untuk uji normalitas tes awal dan tes akhir tentang syuting ini terdapat 0,1116 dan 0,170. Kita masuk ke kesimpulan. Itu adalah salah satu bagaimana cara untuk melakukan syuting yang benar. Itu adalah salah satu latihan yang saya terapkan. Semoga tes ini bisa berdampak positif, terutamanya positif jika dilakukan secara konsisten. Saya dapat menyimpulkan bahwa pada bagian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian program latihan syuting menggunakan gang kecil yang dilaksanakan dengan sistematis, terarah, serta adanya penambahan jumlah beban latihannya secara teratur dalam program latihan telah berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan syuting dalam cabang olahraga sepak bola pada SSB Indrajaya Jatinegara. Saya harap untuk kesimpulan ini, terutama untuk liga kita ataupun liga lokal di Indonesia, saya mohon untuk pemerintah, terutama untuk PSSI, bagaimana untuk pembinaan ini segera lakukan dan ciptakan agar bibit-bibit pemain kedepannya kita dapat bersaing di level Asia dan dunia. Mungkin sepak bola kita tidak terlalu jauh tinggalnya terhadap Malaysia, Vietnam maupun Thailand, tetapi kita hanya kurang sadar aja bagaimana program latihan dasar ini sangat diperlukan. Jangan coba mengandalkan sebuah pemain-pemain asing. Saya harap kita dapat bersaing untuk pemain asing ini. Terima kasih untuk presentasi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Saya harap dari artikel saya ini dapat bermanfaat bagi para insan sepak bola di Indonesia dan di lokal untuk lebih meningkatkan latihan syuting ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti dari artikel saya ini. Sebelumnya saya meminta maaf jika terdapat kesalahan pengucapan maupun penjelasan maupun tidak ketepatan saya dalam menyampaikan dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.